Jangan liatin saya, lihat sebelah sebelah bilang, saya akan pulang dengan berkat besar malam hari ini. Amin, amin. Siapa yang percaya dia pulang dengan berkat besar malam hari ini? Oh, berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang God's favor. Hari ini saya mau bicara tentang seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berkenan. Amin. Saya percaya kunci hidup ini bukan soal pintar atau hebat. Saya percaya kunci hidup ini yang penting berkenan kepada Tuhan. Amin. Iya kan? Karena saya percaya kalau hidup berkenan kepada Tuhan, ada saja cara Tuhan. Alkitab berkata, David is a man after God's own heart. Seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Dia nggak pintar-pintar amat, dia nggak sekolah di Harvard, ya kan? Alkitab tidak pernah mencatat IQ-nya 20 berapa begitu, ya kan? Tetapi Alkitab cuma bilang satu, he is a man after God's own heart. Seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Dia hanya seorang apa? Gembala biasa. Tapi kalau berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan bisa angkat dia menjadi raja. Bukan sekedar kepala pabrik susu, saudara-saudara, ya kan? Tetapi jadi apa? Raja, ya kan? Tepuk sebelah saudara bilang, Tuhan gak setengah-setengah. Tepuk sebelah saudara baru ngomong sama saudara, emangnya lu bilang, iya kan? Manusia itu sering kali, iya kan, ngomongnya besar tapi setengah-setengah. Tapi kalau Allah bertindak luar biasa. Itu juga yang berkata. Amin. Jangan kayak Oma Irama. Oma Irama bikin konser di New York. Iya. Di apa itu? Madison Square. Dia bikin konser untuk apa itu namanya, promosi album terbarunya. Judulnya To Be. Jadi dia mulai, ladies and gentlemen, this is my new song from my new album. It's called To Be. Jreng, dia mulai, To be tan, oi, to be tan, tenggol-tenggolan, turut berduka cita. Ada orang Papua, belum dengar firman, kita cerita-cerita dulu ya. Ada orang Papua, lagi butuh uang kayaknya itu orang Papua. Orang Papua suka minum kan, mabuk terus. Jadi kayaknya dia butuh duit. Dia mau jual, dia punya BlackBerry. Orang Papua begitu. Saya mau jual sapu BlackBerry nih. Dia jual sama temannya. Temannya tanya, kau mau jual berapa? Dan saya butuh uang, saya mau jual murah-murah, saya sudah 900 sudah. Karena biasanya kan BlackBerry 3 juta begitu kan, mau di Jakarta. Saya mau jual murah-murah, saya sudah 900 saya sudah. Dia bilang gitu. Temannya bilang, mahal sekali, saya terlalu uang ini. Bagaimana kalau 600? Kau tipu, masa kau mau tahu cuma 600? Sudah 900, sudah ini murah sekali. Dia bilang, kalau begitu sudah 700. Dia bilang, kau ini apa? Dia bilang, sabli, ini BlackBerry bunyi cut ini. Maksudnya orang Papua kalau bilang bunyi cut itu artinya berjuta-juta gitu. Sabli BlackBerry ini bunyi cut ini. Lalu temannya bilang, oh begitu? Sudah, kalau gitu 0,5 juta bagaimana? Kalau 0,5 juta boleh. Aduh, 600 nggak boleh, 700 nggak boleh, 0,5 juta boleh. Karena bunyinya bunyi jut gitu. Ada bupati di Papua, ya kan? Bupati di Papua tabrakan, bupati kan kalau di Papua nya duit sekali itu, ya kan? Lalu tabrakan dia, ya kan? Lalu dokter mau operasi, orang Papua kan paling takut sekali dengan operasi. Dokter bilang, sudah bapak tidak akan rasa apa-apa, bapak nanti akan di overdose, akan di apa itu namanya? Akan dibius. Saya rasa mati nanti kalau dibius. Tidak, ini bius lokal. Dia marah sekali, bupati langsung bilang, apa kau bilang? Kau bilang saya tidak ada uang. Kenapa cuma bius lokal? Bius yang internasional. Aduh, turut berduka cita itu orang Papua itu. Bukan kita sama-sama. Masa cuma cerita-cerita aja. Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Ada orang Papua sakit. Kayaknya kena malaria deh. Kena malaria. Dokter bilang, kamu mesti suntik gitu. Orang Papua kan paling takut disuntik. Kamu mesti suntik gitu. Ada orang Papua lain pas mau suntik dia bilang, dokter sudah suntik saya di gelas nanti saya minum. Mau mati apa?
Yang satu lagi begitu. Kamu mesti suntik gitu. Wah, dokter jangan suntik, saya kan ada uang nih. Mau bayar pakai apa? Dia bilang ada obat yang murah-murah. Oh sudah, disuntik sama dokter. 15 menit kemudian dokter tanya bagaimana? Aku badan merasa enak nih. Dokter suntik, obat apa itu? Murah sekali nih. Saya tidak usah bayar. Dia bilang, saya cuma suntik air putih saya. Ya. Kalau kau ada uang sedikit, saya suntik Coca-Cola. Turut berduka cita. Yohanes 8 ayat 28. Udah ketemu? Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu. Sama-sama bilang sama saya, barulah aku tahu. Aha. Kenapa Yesus bilang barulah kamu tahu? Karena ada banyak orang Kristen yang tidak tahu. Tanya sama sebelah saudara, kamu tahu nggak? Tanya sama orang yang baru ngomong sama saudara, tahu apa? Banyak orang Kristen seringkali tidak tahu. Nah, kalau khotbah senang jalan-jalan ke belakang, biasanya orang berdosa di belakang. Biasa depan kan majelis, orang yang benar ya kan di depan. Orang berdosa biasanya di belakang. Yang tak tahu sama di semua bertobat. Tapi kayak ini wajahnya penuh kemuliaan nih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini bilang apa tadi? Halo? Anybody here? Are you awake? Terus seperti orang puasa belum sahur saya. Ya. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, apa? Barulah kamu tahu. Artinya, haleluya, ada banyak hal yang Tuhan singkapkan ketika kita meninggikan Yesus. Amin. Makanya ada banyak orang di gereja bertahun-tahun mau ikut kebaktian cuma lihat pendeta itu. Pulang gereja orang tanya, tadi pendeta khotbah apa? Apa sih kali itu? Pokoknya ada lah pendeta khotbah. Ya ada, masa gak ada? Semacam aja, orang sudah pikir pertunjukan apa gak ada pendeta? Iya kan? Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa from myself, dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal apa? Sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia telah mengutus aku, yang menyertai aku, yang tidak membiarkan aku sendiri. Sebab apa? Aku senantiasa berbuat apa yang apa? The plan of God in our life, rancangan Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita berkenan. Amin. Nah, ini yang bertahun-tahun the church is missing. Gereja sedang bertahun-tahun mengajar bahwa kita diberkati. Indeed, kita diberkati. Amin. But blessing is not the goal of God in our life. Walaupun saya nggak bilang amin, saya yakin betul apa yang saya ngomong. Blessing is not the goal of our life. Kalau nggak bilang amin, tetapnya saya ulangi. Blessings is not the goal of God in our life. Amen. Lo mau ngerti bilang amin? Ngerti nggak ngerti bilang aja amin. Gue demen kalau mendengar amin ya. Kan pendeta jadi semangat ya. Saya seperti kayak orang-orang pesawat itu. Orang Belanda bilang seperti poker versweker gitu. Kan poker versweker yang ngagetin orang di sawah. Blessings is not the goal of God in our life. Amen. Lemes lagi. Ya pakai sok-sok begitu. Ya. Berkat bukanlah tujuan utama Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, berkat cuma bonus. Berkat cuma bonus. Amin. Berkat
cuma bonus dari Tuhan. Amin. Mujizat itu cuma bonus dari Tuhan. Amin. Lord, you know, miracle is so easy for God. Mujizat itu gampang buat Tuhan. Amin. Baru bangun aja Yesus bisa buat mujizat kok. Petrus sudah setengah mati sampai Petrus bilang, guru bagi apa ini? Kalau kita binatang. Kalau kita tidak berkata, maka Yesus kaget bangun dan bilang, gila lu kenapa baru bangunin sekarang? Ya Allah, udah mau tenggelam ini. Ya Allah. Udah coba kita batomo, kita berenang ya. Really? Alkitab berkata Yesus bangun. Amin. Lalu dia berdiri dan dia bilang apa? Diam, tenanglah, selesai. Sama-sama bilang sama saya, mujizat gampang buat Yesus. Amin. Musa stres. Kenapa everyone, semua orang ninggalin dia, dan sekarang dia di depan laut Sabra, don't know nothing. Semua orang cuma marah sama Musa, bilang, Musa, apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara seperti ini? Folks, he is stressful. Dia bingung banget, don't know what to do. Iblis paling ahli nempatkan kita pada posisi don't know what to do. Amin. Banyak istri stres, don't know what to do. Aduh, saya pendeta bingung, pendeta ngadepin suami saya. Saya baik, dia malah ngaco. Saya keras, dia nggak pulang. Banyak suami juga ngadepin istrinya, don't know what to do. Banyak anak-anak sekarang, aduh, orang tuanya stres, bingung, don't know what to do. Didiemin tambah ngaco, dibentak dia telepon 911. Ya kan? Ini Amerika bos, ya kan? Aduh, ya. Banyak anak-anak muda juga don't know what to do. Aduh, pendeta zaman sekarang cari pasangan teman hidup susah, pendeta. Aduh, minta ampun. Kita mau hidup dalam kekudusan, aduh. Oh, kita langsung bilang, putus ya. Gue pacaran sama lu, kayak pacaran sama suster, kesenggol sedikit, darah Yesus, darah Yesus. Iya. Memang kan wanita begitu. Iya, wanita tuh kalau usia masih belasan tahun tuh kayak 16, 17, 18, 19, mulai kelas atas itu. Pokoknya kalau cowok datang mendekat dia nggak suka aja, dia bilang, siapa lu? Gak demen-demen sama gue segala. Ngaca dulu ya. Nah, perempuan kalau udah 25, 26, 27, 28, gue udah hebat-hebatnya kan. Kerja udah punya penghasilan sendiri, yang kuliah insinyur udah lulus, ya kan. Cowok datang mendekat, langsung dia bilang, lu gak tahu siapa gue. Jadi pokoknya kalau belasan tahun masih, siapa lu? Oh, udah agak matang sedikit, lu nggak tahu siapa gue. Yeah. Udah 30-an udah mulai panik, siapa ya? Sudah masuk 40, siapa aja deh. Yang second juga boleh, asal surat-surat lengkap. Jangan ketawa, lu sadar. Iblis paling ahli menempatkan kita pada sebuah posisi don't know what to do. Dan ketika seorang merasa don't know what to do, it's okay to do everything. Ya, ada banyak orang begini, ya pendeta saya kan kejepit, pendeta saya kan kepepet, gak ada jalan lain. Makanya di Indonesia ada istilah 3H, halal, haram, hajar. Betul nggak? Lu ada banyak orang kalau merasa kepepet, I have a reason. Selalu saya bilang, alasan yang benar tidak bisa membenarkan perbuatan yang salah kita. Amin? Iya. Kadang-kadang kita merasa, I don't know what to do, pendeta. Saya benar-benar dalam posisi terjepit. Tolong ngerti saya, it's okay to do sin. It's okay untuk saya berbuat dosa. No.
Iblis ahli dalam menempatkan kita pada sebuah sudut sampai we don't know what to do. Tetapi saya cuma mau bilang, di dalam Yesus we always know what to do. Kita selalu tahu apa yang harus kita buat ketika kita tidak bisa. Tadi lu belum selesai make up aja lu bikin gue emosi aja. Lu nggak boleh lihat seru aja main keprok aja. Iya. Ini gereja jemaatnya lucu-lucu nih. Memang di Atlanta nggak ada masalah ya? Waduh, saya lihat wajah saudara seperti orang nggak punya masalah. Iya, ternyata kalau di dalamnya ada masalah, coba keluar sedikit. Mau mati kita. Hari ini saya mau bilang, buat anak Tuhan kita selalu tahu apa yang harus kita buat. Kalaupun kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita lari pada Yesus. Yesus menyelesaikan segalanya buat kita. Berikan percaya. Amin. Peter don't know what to do. Dia betul-betul nggak tahu mesti buat apa. Dia cuma bangunkan Yesus, air matanya mengalir. Dia bilang, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tapi saya mau bilang mujizat itu gampang buat Yesus. Amin. Iya, buat Petrus setengah mati itu sampai dia bilang, mampus gua. Alkitab tidak berkata, maka Yesus bilang, coba buka skoci. Lalu berkata, ayo kita pegangan rame-rame, jangan sampai kita tenggelam. Ayo batobo rame-rame ya kan? Ayo berenang rame-rame. Tapi ini yang saya cuma mau bilang buat setiap saudara. Yesus bangun dan bilang, diam tenanglah, mujizat gampang. Amin. Ketika Musa don't know what to do, ketika Musa udah gak tahu mesti buat apa, dia berdiri di depan laut terberau. Saya khawatir air matanya juga mengalir karena dia pikir, I am just like a stupid man in here. Saya kayak orang bodoh di sini, bikin apa? Tiba-tiba Tuhan bilang sama dia, angkat tongkatmu. Tuhan cuma tanya sederhana, what is in your hands? Apa yang dalam tanganmu? Musa cuma bilang, just a rod. It's not a stick, it's a rod. Itu cuma sepotong kayu yang tak berarti, saudara-saudara. Tuhan bilang sama dia, you know what? Rise it up. Angkat itu. Dan Alkitab berkata, laut terbelah. Amin. Sesuatu yang so complicated. Setan paling ahli untuk taruh dalam pikiran kita, it's complicated. There is no solution, there is no way out. Tapi saya mau bilang, kalau saudara sedang merasa there is no way out, there is no solution, ketika saudara mulai merasa don't know what to do, you are being trapped from the enemy. Engkau sedang dijebak oleh musuh. Tapi hari ini saya mau bilang, don't be there. Jangan masuk ke situ. Ini yang saya mau bilang. Berdiri tegak, bilang aku masih punya Tuhan. I know what to do. Aku tahu apa yang harus aku buat. Aku lari kepada Tuhan. Dia punya jalan keluar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Makanya kita bilang, kalau kamu meninggikan anak manusia, kamu baru tahu. Sama-sama bilang sama saya baru tahu. Selalu ada jalan, selalu ada kepastian, selalu ada mujizat, selalu ada berkat, selalu ada kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Aha. Tujuan Tuhan bukan berkat. Sama-sama bilang sama saya, tujuan Tuhan bukan berkat. Tujuan Tuhan bukan mujizat. Tujuan Tuhan berkat. Amin. Buat Tuhan mujizat itu gampang. Buat Tuhan memberkati saudara itu gampang. Amin. Alkitab berkata Lazarus sudah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amerika secanggih apapun, kalau udah mati selesai, dikubur. Betul? Amerika boleh semodern apapun, kalau udah mati selesai. Nothing you can do is dead. Mati. Paling orang Batak tinggal menyanyi tu dia oh duma teko, yang artinya setelah mati mau kemana? Ya, gak ada jalan lagi. Sama-sama bilang sama saya, gak ada jalan lagi. Sama-sama bilang sama saya, gak ada jalan lagi. Lazarus sudah mati, wajar. Kalau Maria dan Marta kecewa dan putus asa. Dunia sedang beranggapan kalau saya kecewa dan putus asa wajar. Saya mau bilang anak Tuhan tidak wajar kalau kecewa dan putus asa. Amin. Iya. Setan paling senang bikin bapak-bapak kecewa. Dan ketika bapak-bapak kecewa suka kecewe. Jangan ketawa Pak, sadar kembali jalan lurus. Ya. Lalu kasih dalam Tuhan. Mari
Maria dan Marta merasa wajar kalau dia putus asa. Wajar kalau dia kecewa. Dunia ini sedang berpikir wajar kalau saya putus asa dan kecewa. Sampai berkata, pendeta itu enak aja ngomong, harus beriman, harus kuat, harus percaya, harus sabar. Pendeta juga ngalamin apa yang saya alamin. Kalau pendeta ngalamin apa yang saya alamin, pendeta juga cepat kurus. Hoi, jangan main fisik, hoi, sadar, hoi. Saudara, Yesus try to tell them ada kebangkitan. Mereka langsung cut off. Mereka langsung bilang, oke, I know. Tapi nanti kan, nah ini dia. Namanya apa? Sok tahu. Sok tahu. Maria dan Marta bilang apa? I know. Nanti kan, nah itu dia. Ada banyak orang Kristen, dia pikir dia tahu. Pukul 11 saya bilang, lu bukan tuh. Ada banyak orang Kristen sok tahu. Sok jago. Bilang sama sebelah saudara, jangan sok jago lu. Ini pendeta ngomong aja berantem gue. Biarin aja sudah marah sama saya, besok gue udah terbang ini. Sama si jengkel gue udah gak di Atlanta lagi. Iya kan? Bener, ada banyak orang Kristen sok tahu. Dia pikir dia tahu. Sok jago, dia pikir dia jago. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, Maria dan Marta kecewa sekali, Maria dan Marta putus asa sekali. Dan kalau dia mau explain, orang kecewa itu jangan suruh ngomong. Orang kecewa kalau suruh ngomong, kelihatan bener semua. Bener, orang kecewa suruh ngomong. Lu tuh kenapa sih bercerai? Lu kita semua tahu kan bercerai gak boleh ya. Kita tanya, lu kenapa sih bercerai? Lu kan gak tahu begitu. Bagaimana perbuatan? Lah gue sama gue ditampar setiap kali. Gini gue sampai tapi arut 3 kita aja gitu. Udah tahu bilang. Orang kecewa kalau ngomong, aduh, kedengaran bener aja. Iya. Karena Alkitab dalam Amsal sudah bilang hidup manusia itu baik menurut pemandangannya sendiri. Maria dan Marta ngomong segala macam. Dia nggak tahu siapa yang diajak ngomong. Yang diajak ngomong itu Yesus. Amin. Maria dan Marta ngomong segala macam. Dia yang paling benar aja. Kenapa kamu datang terlambat? Kalau kamu datang nggak terlambat, saudara kami pasti nggak akan mati. Ya kan? Orang kalau sudah kecewa dan putus asa, selalu dia benarkan dirinya sendiri. Dia bilang keadaan yang salah, orang lain yang salah, Tuhan yang salah, segala sesuatu yang salah. Yesus nggak tertarik menanggapi. Yesus nggak bilang sama Maria dan Marta yang sedang menangis, cep diam, janganlah menangis terlalu. Kalau menangis seperti anak kecil, ingusan. Daripada menangis, lebih baik tertawa, paling-paling disangka orang gila. Ya. Yesus tinggalkan Maria dan Marta. Yesus keluar. Waktu Yesus keluar, mungkin dalam hati Maria dan Marta, ini orang udah terlambat datangnya, kita masih sedih, keluar lagi. Orang pada kecewa, dia senang entertain pikiran-pikiran benarnya. Ngerti sampai di sini? Iya kan? Dia entertain kebenarannya sendiri, sampai Tuhan pun bisa salah. Iya kan? Makanya ada orang ketika bermasalah, akhirnya tinggalin Tuhan. Loh, dia selalu saya bilang, orang yang paling goblok, udah ada masalah ninggalin Tuhan kan? Iya kan? Betul nggak? Bilang sama sebelah sana, goblok. Ya, goblok. Ya, sorry, sudah boleh bilang sama saya. Tapi mereka tuh nggak ngalamin apa yang saya alamin. Buat saya orang kalau ada masalah tinggalin Tuhan malah goblok. Sorry, saya ini Manado kalau ngomong apa adanya. Nggak bisa diputar-putar. Itu orang Indonesia Timur memang begitu, kalau ngomong duduk cepat gitu. Iya kan? Coba lihat orang Papua kalau menyanyi, minoki beko, beko mau aneh-aneh abe gitu cepat. 1 menit aja berapa suku kata yang dia ngomong. Minoki beko mau aneh-aneh abe gitu cepat. Orang Jawa lain sedikit. Orang Jawa mau nyanyi lagu warung pojok cuma 2 kata.
Papua udah selesai 15 lagu, dia walau Maria dan Marta kecewa betul. Dia pikir ngapain pula sekarang Yesus ninggalin kita. Yesus pun dia salahkan. Orang udah kecewa, Yesus saja dia salahkan, saudara. Bilang sama sebelah saudara, jangan selalu merasa sok bener lah. Ya. Yesus keluar. Remember, Lazarus was dead. Dia berdiri di depan kubur Lazarus, tiba-tiba dia bilang, Lazarus, keluar. Astaga. Kematian Allah akhirnya segala sesuatu. Amin. But even death is easy for Jesus. Bahkan kematian aja gampang buat Yesus. Alkitab tidak berkata Yesus bersama Petrus masuk ke kuburnya, lalu pencet-pencet jempol kakinya, lalu bilang coba ambil minyak tawon, lalu digosok minyak tawon, lalu pakai minyak kampak digosok perutnya, ya kan? Lalu Petrus sambil pijit, tiba-tiba begini, ya kan? Bukan pijit kalau di Jakarta kan gitu kan, setiap kali dia pijit kita dia bunyi sendiri, dia bilang Pak anginnya keluar Pak, angin dari kita kok keluar gitu. Makanya gue paling gak demen dipijit itu. Aneh. Ya kan dia pijit dia gini. Anginnya keluar nih Pak. Saya bilang angin dari mana kita yang keluar? Ya, kayaknya dari Bapak yang keluar. Iya kan? Waduh. Hancur dunia ini. Iya kan? Kita tidak bilang rumit tuh. Kematian sesuatu yang gak ada jalan sekalipun. Buat Yesus so simple. Yesus berdiri dan hanya berkata, Lazarus keluar, keluar. Untung dia panggil namanya, Lazarus keluar. Coba Yesus bilang, keluar, semua keluar. Itu seperti parade. Ngerti sampai di sini? Amin. Iya. Jadi hari ini saya mau bilang, buat Yesus berkat mujizat bukan itu tujuan utama. Karena yang sulit adalah merubah kita sampai hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang sudah berikan nomor tangan. Nah, kita lihat Kolose sekarang. Kolose pasal 1 ayat 9. Sebab itu Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti apa? Untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima apa? Segala hikmat dan pengertian yang benar, supaya hidupmu diberkati penuh mujizat. Gitu bahasa yang mana lagi nih? Untuk apa? Mengetahui perfectly the plan and the will of God. Secara sempurna mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Tujuannya apa? Sekarang sudah ngerti. Sehingga hidupmu apa? Sama-sama bilang sama saya, layak. Serta apa? Berkenan kepadanya dalam segala hal yang berakibat kamu memberi apa? Buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang. Nah, ini yang saya bilang favor of God. Ini yang saya bilang ketika hidup kita mengetahui kehendak Tuhan, bahwa kita harus berkenan, amin, dan akhirnya memberi buah. Ini yang membuat hidup kita menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Saya percaya Tuhan gak pernah kecewain kita. Amin. Siapa di sini yang gak pernah kecewa? Tolong angkat tangan. Hebat itu aja. Saya cuma pengen tahu lagunya saudara itu. Siapa yang tidak pernah kecewa? Tolong angkat tangan. Ini semua gak pernah kecewa.
Hebat. Hebat. Pendeta kita kok malu mau angkat tangan. Nanti pendeta bilang kita nggak rohani lagi. Saya cuma mau bilang, setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa kecewa, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Lalu saya bilang, kecewa bukanlah keadaan, kecewalah keputusan yang kita ambil. Apakah saya mau kecewa atau saya mau bersyukur? It's my own decision. Amin. Iya. Alkitab bicara Yusuf difitnah, dan fitnahnya nggak enak. Fitnahnya memperkosa. Aduh, minta ampun. Itu fitnah yang paling nyakitin banget gitu ya kan. Nyuri ke apa ke gitu. Memperkosa Daud atau Yusuf itu kan umurnya sekitar 28. Sementara istrinya Potifar sekitar 54. Ini memperkosa oma lagi. Sudah bisa bayangin gak sakit hatinya Yusuf? Waktu dia bilang, ini hamba orang Ibrani yang kamu orang memperkosa aku. Ini sakit banget hati Yusuf. Kata Yusuf, gila kali. Untuk Yusuf nggak bela diri. Apa tante? Saya memperkosa tante. Alot. Alot. Ini nyakitin banget kali. Ngerti mau saya? Iya kan? Nggak ada fitnah yang lebih nyakitin dari itu. Karena nggak ada perbuatan yang lebih biadab daripada memperkosa, saudara. Sudah tahu apa yang terjadi? Yusuf ngalamin ini, waduh, saya percaya sakit banget, ya kan? Tapi ini yang saya cuma mau bilang buat saudara. Alkitab tidak berkata maka Yusuf kecewa, lalu ada di penjara sambil menyanyi, haruskah hidupku terus begini? Ya. Dia jadi kesayangan kepala penjara tuh. Amin. Orang kecewa nggak mungkin bisa jadi kesayangan. Orang kecewa dimanapun bacotnya pasti pahit. Ya. Orang kecewa, pokoknya saya kalau dengar orang ngomong itu pahit gitu. Mister kecewa. Kalau orang udah kecewa jangan dengerin. Orang kecewa percuma didengar juga palingnya. Orang kecewa kalau ngomong bacotnya monyong, matanya bapontar, itu pasti orang kecewa. Jadi kita lihat dari tanda-tandanya kalau udah monyong terus bapontar pasti kecewa. Orang kalau nggak kecewa pasti ngomong gini, aduh Tuhan tuh baik banget, dia selamatkan saya. Bukan tapi kalau udah kecewa, dalam nama Yesus, kalau kecewa dan kecewa aku patahkan. Iya. Kecewa adalah pilihan. Sama-sama bilang sama saya, kecewa adalah pilihan. Kalau boleh menatap saya dan berkata di pendeta, nggak kenal suami saya pendeta. Suami saya itu kasar pendeta. Pelit hati orangnya. Jangan kan ngasih uang sama saya pendeta. Jangan kan ngasih perpuluhan di gereja. Begitu pelitnya sampai Tuhan datang, dosanya pun diminta nggak dikasih sama dia. Ada orang begitu pelit. Ada orang begitu pelit sampai dosanya pun diminta nggak dia kasih. Dia bilang, enggak Tuhan, ini aku punya. Aduh pendeta, saya punya suami pendeta pelitnya minta ampun. Kasar lagi, nggak romantis, nggak pengertian, penyakitan, hidup lagi. Itu membuat saya kecewa. No, kecewa bukanlah keadaan. Kecewa adalah apa? Keputusan, pilihan. Apakah saya mau kecewa atau saya mau bersyukur? It's my own decision. Saul berkali-kali mau coba bunuh Daud. Daud ada pilihan. Saya mau kecewa atau saya mau bersyukur. Amin. Roma 8 ayat 28 itu alasan kita untuk bersyukur. Karena Allahku turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya mau bersyukur. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Sama-sama bilang sama saya, berkenan adalah tujuan Tuhan. Saya berdoa. Udah itu nggak usah diikutin lagi.
Ini sayang nih cuma semalam, cuma 3 malam gitu dari. Gue demen nih khotbah di sini orangnya lucu-lucu. Aduh, saya capek kalau khotbah jemaat itu kayak patung kependem gitu. Kalau jemaat kayak begini hiburan buat saya. Susah nih nyari. Bayangin. Tuhan percayakan saya mengembalakan jemaat 5 tahun yang lalu. Hari ini oleh anugerah Tuhan gereja kita udah berkembang sampai 15.000 orang. Saya tinggalin demi nyari saudara. Lucu sih. Iya kan? Bener. Sayang cuma semalam. Gak bisa diperpanjang sampai minggu gue di sini. Saya lihat wajah saudara ini seperti malaikat surga. Sama malaikat beda-beda tipis. Tahu kalau di luar gimana? Ya kan? Kalau di gereja sih sama malaikat beda-beda tipis. Apalagi kalau udah marah, wih setannya sampai tak kaget. Setan bilang kita kok tuh setan yang pernah rupangan. Jadi jelas ya, Kristus datang menjadikan setiap kita menjadi jemaat yang berkenan. Sama-sama bilang sama saya harus berkenan. Sehingga kita dapat memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik untuk selalu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang amin. Nah, pertanyaannya siapa orang yang berkenan? Siapa yang mendapat favor of God? Siapa orang yang bisa berkenan? Saya catat gini, seorang yang berkenan bukanlah seorang yang sempurna dan tidak pernah salah. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Seorang yang mendapat favor of God, seorang yang bisa berkenan kepada Tuhan, bukan seorang yang sempurna yang tidak pernah salah. Sebab kalau hari ini saya bilang untuk dapat berkenan kepada Tuhan kita harus sempurna dan tidak pernah salah, lebih baik sudah pulang dari tempat itu. Karena sebagian saya akan menatap saya dan berkata, it is impossible. I cannot get that. Saya nggak akan pernah bisa mencapai itu. Dan saya bilang seorang yang berkenan adalah seorang yang terus mau memperbaiki hidupnya. Amin. Untuk makin hari makin menyenangkan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, sekarang saya coba simpulkan, ya kan? Ada 83 perkara. Hah? Banyak banget pendeta, sampai kapan? Ya sampai besok pagi. Besok pagi flight saya jam 1, jadi saya masih ada waktu sampai jam 10 pagi katanya. Ya. Nah, yang pertama, orang yang berkenan mutlak harus selalu dipimpin Roh Allah. Sama-sama bilang sama saya, dipimpin Roh Allah. Dipimpin Roh Allah. Karena kita berkata, roh memang penurut tapi daging lemah. Alkitab berkata hiduplah menurut roh dan jangan mengikuti keinginan daging. Makanya Alkitab berkata orang yang menguasai diri melebihi orang daripada melebihi pahlawan yang merebut kota. Amin. Kenapa kita tidak bisa berkenan kepada Allah? Karena kita dipimpin oleh daging. Daging yang membuat kita berontak, daging yang membuat kita kecewa, daging yang membuat kita putus asa, daging yang membuat kita selalu merasa gini, ya saya sih beriman, tapi saya kan manusia biasa. Loh kenapa kita nggak balik? Saya kan manusia biasa, tapi saya beriman, Allah saya hebat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, kan? Makanya Paulus bilang apa? Aku tahu pada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Saya selalu nggak bisa terima orang-orang yang bilang, ya pendeta, kita sih beriman pendeta, tapi kan saya juga masih manusia biasa pendeta. Saya diomongin orang, saya difitnah orang, saya juga kan nggak tahan. Lama-lama saya tempelin dia dalam nama Yesus. Hoi! Saya kan manusia biasa pendeta, saya tuh pelayanan. Tapi apa orang pelayanan, mulutnya mulut ember semuanya. Ngomongin saya enggak, percuma saya melayani Tuhan. Hei. Hari saya cuma mau bilang, kenapa kita gak balik? Saya memang manusia biasa, tapi saya beriman kepada Allah. Dan Allahku akan membela dan memberi kemenangan bagi aku. Berikan tepuk tangan yang baik. Daud ketika dimaki oleh Goliat bilang apa? Hei anjing aku, sampai kau datangi aku dengan tongkat dan batu seperti itu. Daud bilang apa? Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang tombak dan demi, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Dengan lain kata dia mau bilang, aku boleh manusia biasa, aku boleh gak punya apa-apa dan gak punya siapa-siapa, tapi aku masih punya Allah yang hidup, yang tidak pernah akan mempermalukan aku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya harus dipimpin oleh Roh Allah. Karena Alkitab berkata roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Berarti hidup kita bukan soal apa yang saya mau, bukan apa yang saya suka, bukan apa yang saya inginkan, tetapi kita dapat berkata,
Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Amin. Bagaimana hidup kita berkenan? Yang pertama apa? Sama-sama bilang sama saya harus dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua, orang berkenan tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh menyerah. Amin. Karena kita berkata yang menyertai kita lebih besar daripada yang melawan kita. Amin. Tetapi kadang-kala kenapa kita menyerah? Ya itu dia strategi iblis. Iblis itu paling senang bilang sama kita, our problem is so ribet. Masalah kita tuh begitu ribet, saudara. Ya kan? Do you know what is the meaning of ribet? Ribet. Ada banyak orang pikir, aduh masalah saya ribet. Aduh masalah saya ribet. Ya kan? Karena yang kasih dalam tuh. Musa itu harus menghadapi Firaun 10 times, 10 kali. My goodness. Ini kalau nggak punya double protection, stres juga lama-lama. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Saya pikirkan 6 kali. Dia udah mulai think a simple thing. If this is God who sent me to Pharaoh, kalau ini benar Tuhan yang kirim saya ke Firaun, mengapa begitu susah? Betul? Iblis kan tuh pandai tuh, intimidasi dalam pikiran kita kan. Karena kita bertahun-tahun punya pikiran yang manja. Kalau ini Tuhan pasti semuanya gampang. I know Tuhan bisa buat semuanya gampang, tapi Tuhan tidak pernah menjadikan kita manja. Amin. Sama-sama yuk bilang sama saya, Tuhan bisa buat semuanya gampang, tapi Tuhan tidak mau jadikan kita manja. Kadang-kadang dia izinkan hal yang sulit, bukan untuk menjadikan ribet, tapi untuk menjadikan kita lebih dewasa. Tahu nggak saudara, kenapa banyak orang nggak bisa maju-maju? Sorry ya, jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung ya. Saya udah bilang sorry. Masa masih mau tersinggung? Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung ya. Jangan marah ya. Jangan tersinggung ya. Saya udah bilang sorry. Ya kan? Ada beneran lagi ya. Tahu nggak kenapa banyak orang nggak bisa maju-maju? Terlalu kekanak-kanakan, childish. Ya, aduh, Pak, suami yang paling sengsara dalam hidupnya punya istri yang kekanak-kanakan. Bentar-bentar ngambek. Udah Pak, nggak usah manggut. Udah banyak bapak-bapak. Terus kalau istri kekanak-kanakan boleh turun tambah nggak bener? Macam-macam aja Pak. Ya, iya. Suami yang paling sengsara adalah suami yang punya istri dan anak-anak. Baru ada masalah dikit, kok pulang ke Indo? Nggak ada pembantu di sini. Tinggal di Atlanta ya, dia makan Indomie lagi. Ya, hancur Mina. Ya. Istri yang paling sengsara adalah istri yang punya suami kekanak-kanakan. Betul nggak Bu? Makanya cewek-cewek di sini yang belum nikah, yang cowok-cowok yang ada di sini yang belum nikah, lu kalau tanya pasangan teman hidup, jangan soal, oh cantik dia pendeta. Selalu saya bilang cantik sama ganteng itu relatif, jelek baru mutlak. Cantik ganteng itu relatif ya. Dia cantik ya, enggak tuh biasa aja. Dia ganteng enggak biasa aja. Menurut gue sih, gue nggak demen sih. Makanya selalu saya bilang, yang namanya cantik ganteng itu relatif. Jelek lah itu mutlak ya. Jeleknya iya sih. Gak usah minder lah. Ada yang langsung nunduk. Ketawa aja. Anggap aja yang relatif. Ya, jadi itu yang saya bilang. Makanya yang cewek-cewek, yang cowok-cowok ini yang belum nikah ini denger nih adik-adik muda nih. Gue lebih tuaan dikit dari lu, ngerti hidup ini. Cari pasangan teman hidup bukan soal cantiknya, bukan soal gantengnya, tetapi bisa bersifat dewasa. Amin. Ada banyak pelayanan pekerjaan Tuhan gak bisa maju karena yang melayaninya kekanak-kanakan. Ada masalah sedikit ngambek,
Ada masalah kecil, ini gereja nggak bisa maju aja. Nah yang bilangnya, kalau orang yang melayaninya ke anak-anakan, tutup aja nih gereja. Bener. Mendingan bikin toko singkong kayak sama tahu orang, dia akan lebih laku. Bener. Saya ini ngomong ceplas-ceplos lah, wow. Saya kadang-kadang mau ngomong mau sopan dikit tapi bukan gue banget gitu kayaknya. Saudara-saudara, gereja itu sebaiknya penuh kemuliaan Tuhan. Gue 10 menit ngomong begitu keplak. Gue kalau ngomong apa adanya. Ya. Ada jemaat saya sampai kecewa, pulang gereja dia menangis. Temuin saya, dia bilang, pendeta, saya bingung pendeta, orang ada aja yang iri sama gereja kita. Saya tanya, kenapa emang Bu? Masa? Ada aja gitu ya, ngomongin enggak kan gereja kita. Saya tanya, emang kenapa Bu? Saya kan ketemu orang tanya, kamu di gereja mana? Saya bilang, saya dari gereja Glow gitu di Jakarta. Tiba-tiba saya ketawain, oh iya, yang pendetanya otis ya, masa pendetanya bilang otis? Saya bilang, oh cuma itu Bu, gak usah sedih Bu, saya juga belum pernah periksa kok. Nah, dalam hati saya, ngapain Ibu bela saya gak otis, belum pernah periksa. Yang pasti, gue gak bisa diem aja. Ya, gak bisa saya jadi pendeta. Saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan membuat segalanya indah, dahsyat, dan luar biasa. Karena itu jika kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, kita harus mendekat kepada Dia. Haleluya. 10 menit gue gitu langsung ayam kumat. Nah, saya cuma bilang percuma gereja ini ada, tutup aja, bikin itu toko gorengan. Sini kan nggak ada kan yang jual tahu, tempe, ya kan? Masih laku. Oh, orang melayani Tuhan kekanak-kanakan gitu, nggak akan bisa mati. Amin. Rumah tangga yang kekanak-kanakan hanya penuh air mata. Semua suami yang ada di sini belajar dewasa sedikit. Amin. Ada masalah tersenyum, ada persoalan cari jalan keluarnya. Jangan ada masalah terus natap istri. Tuhan, berubah dia tuh. Kalau dia nggak bisa berubah, angkat Tuhan, ganti yang baru. Emangnya iPad kalau nggak bisa diperbaiki ganti yang baru, woi. Sembarang aja. Ya. Sama-sama bilang sama saya harus dewasa. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Aha. Bagaimana kita berkenan? Orang berkenan mutlak harus selalu apa? Yang kedua, orang berkenan apa? Tidak boleh menyerah dan putus asa. Belajar dewasa. Lihat hidup ini dalam perspektif yang positif. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, orang berkenan harus selalu memilih untuk hidup dalam damai sejahtera. Sama-sama bilang sama saya memilih untuk hidup dalam damai sejahtera. Selalu saya bilang, saya mau stres, saya mau tertekan, saya mau marah, saya mau kecewa, atau saya mau bersyukur. Itu adalah pilihan. Amin. Orang datang ke saya lalu bilang, ini pendeta saya stres. Jawaban saya sederhana, that is your own choice. Amin. Iya. Kalau kita mau stres, Yesus kurang stres bagaimana? Dibilang Beelzebul. Kurang stres bagaimana? Muridnya sendiri mencium dia. Tapi ciuman itu ciuman pengkhianatan. Yesus masih bilang sama Yudas yang mencium dia, hai teman, untuk itukah kau datang? Setelah pernah dikhianati orang nggak? Siapa di sini yang pernah dikhianati orang? Gini aja, nggak usah angkat tangan, angkat alis aja. Ya, setuju ya? Jadi cuma saya sama saudara yang tahu, teman-teman. Siapa yang pernah dikhianati orang? Ada yang angkatnya 3 kali. Siapa yang pernah mengkhianati orang? Oh sama lagi. Podo ae. Ya.
kasih dalam Tuhan. Yesus dikhianati oleh Yudas. Yudas datang, dia bilang apa? Hai teman, untuk itukah kau datang? Betul? Orang yang mengkhianati sudah tiba-tiba ketemu sudah, shalom, sudah bilang apa? Hai teman, biar mampus lu ya. Ini. Orang mengkhianati gitu sebelah gak ada apa-apa gitu. Shalom. Tuhan masa berkati kan, Tuhan bersihkan dia dari muka bumi gitu. Tuhan maksudnya Tuhan ampuni dia kan, Tuhan ambil nyawanya sekarang. Yesus kurang disakiti gimana sih? Ngerti semua saya? Amin? Petrus yang banyak ngomong itu, Guru, mati bersama dengan engkau juga aku mau. Tiba-tiba dia bilang apa? Hah? Don't know hell. Kalau saya jadi Yesus, gue colok mata dia. Bacot tuh ngomong sembarang aja. Semua orang tinggalin dia. Tiba-tiba penjahat di sebelah kanannya ngomong, di sebelah kirinya ngomong, kalau kau benar anak Allah, turun dari salib itu, buktikan bahwa kau anak Allah. Selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Diam lu, ngomong sembarang. Intinya, semua orang nyakitin dia. Tapi tiba-tiba ada doa yang luar biasa. Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu mereka berbuat. Amin. Yesus memilih untuk hidup dalam damai sejahtera. Sorry to say this, kalau hari ini sudah stres, sudah bodoh sendiri. Saya ini bukan pendeta yang galau gitu, bukan pendeta yang apa tuh, saudara, kau sudah lemah, kuat, ada Tuhan. Enggak, saya sih cuma bilang sederhana. Kalau sudah stres, sudah bodoh. Kita punya Tuhan yang hebat kok. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya hebat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya hebat. Amin. Masalahmu tidak pernah lebih besar daripada Tuhanmu. Amin. Makanya saya paling gregetan kalau dengar orang Kristen suka bilang ini, aduh pendeta, masalahnya itu berat pendeta. Saya 2 hari sampai nggak tidur mikirin masalah. Saya tanya, pernah nggak setelah nggak tidur 2 hari mikirin kebaikan Tuhan? Pernah nggak? Ya lu nggak pernah, yang lu pikir cuma masalah. Buat saya, masalah selalu lebih kecil daripada Yesus saya terlalu besar. Yang sujud berikan tepuk tangan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya lebih besar. Saya memilih untuk hidup dalam damai. Amin. Yang keempat, ya kan, orang berkenan tidak hidup untuk dirinya sendiri. Jadi yang pertama apa? Orang berkenan mutlak harus selalu dipimpin roh Allah. Yang kedua, orang berkenan apa? Tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa. Yang ketiga, orang berkenan apa? Selalu memilih untuk hidup dalam damai sejahtera. Yang keempat apa? Orang berkenan tidak hidup untuk apa? Dirinya sendiri. Ya kan? Tepuk sebelah saya bilang jangan egois. Saya punya prinsip sederhana. Untuk saya ada Tuhan yang mencukupi segalanya. Amin. Amin. Tapi untuk setiap orang ada kita yang Tuhan panggil untuk jadi berkah. Amin. Suami, ingat kau hidup bukan untuk dirimu sendiri. Istri, kau ingat hidupmu bukan untuk dirimu sendiri. Pelayan-pelayan Tuhan, ingat kau hidup bukan untuk dirimu sendiri. Ketika semua orang ingat, iya ya Tuhan, bukan soal apa yang saya bisa dapatkan, tapi apa yang saya bisa bagikan. Harga hidup manusia bukan soal apa yang dapat dia rebut dalam hidup, tapi apa yang dia bisa berikan. Ya. Di Amerika ada istilah how much you worth. Kamu tuh harganya seberapa sih? Kamu tuh gajinya berapa sih? Kamu penghasilannya berapa sih? Tetapi saya mau bilang harga hidup seseorang bukan soal berapa yang dia mampu rebut dalam hidup, tapi berapa yang mampu dia bagikan buat orang di sekitarnya. Sujud berikan tepuk tangan yang baik. Amin. Dan akhirnya orang yang berkenan senang untuk mengerjakan yang Tuhan senang. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang berkenan
senang melakukan yang Tuhan senang. Amin. Hidup ini bukan soal bagaimana Tuhan menyenangkan hati saya. Hidup ini soal bagaimana saya mengerjakan yang Tuhan senang. Amin. Makanya Alkitab bilang apa? Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Hari ini saya cuma mau ingatkan buat setiap saudara. Bodoh kalau kita hanya kejar mujizat. Bodoh kalau kita hanya kejar berkat. Jangan pulang dari tempat ini lalu bikin isu baru lagi. Oh, Gilbert gak percaya mujizat dan berkat serta kesembuhan. Saya sangat percaya. Tetapi yang saya mau ingatkan buat setiap saudara, that is not our goal. Tetapi tujuan hidup kita. Siapa itu? Apa dek? Dek? Aman? Aman. Lihat tuh anak. Tapi nggak apa-apa, kalau anak-anak nangis nggak apa-apa. Masa jangan bapaknya nangis begitu kan saya repot ya. Kalau cuma anak-anak biasa lah, saya dulu waktu kecil suka nangis ya kan. Ada pendeta anak nangis, bawa keluar. Ya, nangis cuma nangis tuh anak, iya kan. Kecuali bapak ibunya semua nangis rame-rame. Jadi sekali lagi saya simpulkan, tujuan hidup kita bukan berkat, tujuan hidup kita bukan mujizat, tujuan hidup kita bukan kesembuhan, tapi tujuan hidup kita berkenan. Waktu kita berkenan, segala berkat, segala mujizat, segala kemenangan, segala kesembuhan, Tuhan yang akan buat kita beri dan tepuk tangan yang beri. Kita bangkit berdiri, kita akan mulai Tuhan.